Romo Koko di sini dan selamat datang di novena hari yang keempat. Ini adalah novena kepada Santo Yosef yang hari rayanya akan kita rayakan bersama-sama pada tanggal 19 Maret setiap tahun. Romo menginisiasi novena kepada Santo Yosef ini terutama karena ada begitu banyak jiwa yang merindukan rahmat. Di tangan Romo sudah ada ribuan intensi permohonan. Romo akan mulai seperti biasa dengan menyapa Anda dari mana Anda datang. Silakan tulis nama Anda, dari kota apa Anda hadir, dan bagaimana kabar Anda. Sehat ya? Semoga demikian. Saya Romo Koko SCY. Saya benar-benar tersentuh dengan begitu banyak orang yang mencurahkan hatinya selama novena sampai hari yang keempat ini. Saya bersyukur sekali karena begitu banyak orang dihantar kepada Bapak Yosef dengan permohonan-permohonan yang sangat menyentuh. Secara istimewa saya mau membacakan doa permohonan dari Saudari Sherni Bunyamin dari Jakarta yang mohon semoga anak tercinta dapat melahirkan dengan selamat dan mata anak yang dilahirkan sempurna, tidak mengalami cacat turunan, dan juga mohon agar usaha restoran yang sedang dirintis berjalan dengan lancar. Amin. Ada begitu banyak permohonan yang terus kami doakan. Ada 3 Romo yang berdoa bersama Anda. Romo Antonius Effendi SCY, Romo Yohanes Ferry SCY, dan saya Romo Koko SCY. Tadi Romo sempat membaca dan mendoakan juga permohonan dari Saudari Mary Kusmanto. Mohon dibebaskan anak kami, Alexander Robin dan Alexandra Angela dari RP Retina Pigmentation, dan kesembuhan untuk Michael Kusmanto, suami tercinta dari penyumbatan pembuluh jantung koroner. Semoga penjualan tanah di Nunukan dapat terjadi sesuai kehendak Tuhan. Amin. Ada begitu banyak permohonan yang diminta, dan Romo akan membacakan satu lagi yang tadi menyentuh saya juga secara istimewa. Kita berdoa bersama Monica Ursula Ani Mardina dari Bekasi yang mohon kesembuhan dari sakit HNP atau syaraf kejepit di bagian pinggang yang sudah 1 tahun dialami. Semoga Tuhan berbelas kasih padamu. Dan juga untuk anak Mikael yang sebentar lagi akan merayakan ujian kelulusan kelas 6. Semoga sehat dan lancar. Wah, luar biasa ya. Anda boleh menulis intensi-intensi seperti ini di QR. Kalau di tampilan YouTube itu ada QR di ujung sebelah kiri Anda. Ini isinya adalah link intensi doa, dan juga Anda bisa melihat linknya ada di deskripsi video. Kita akan berdoa bersama-sama, maka siapkan hati Anda. Saya senang sekali kita bisa setia sampai hari yang keempat ini. Yuk, persiapkan hatimu. Kita masuk ke ruang keheningan. Kita doakan bersama-sama doa novena kepada Santo Yosef hari yang keempat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Yosef, engkaulah lelaki yang diam dalam keheningan, tetapi hatimu penuh dengan kasih yang berbisik. Engkau tak bersuara di hadapan dunia, tetapi namamu selalu disebut dalam kelembutan surga. Di malam gelap ketika hatimu bimbang, engkau tetap percaya pada cahaya janji Allah. Di saat dunia tidak mengerti rencananya, engkau memilih mengerti dengan iman. Ya Bapa pelindung, Engkau menjaga sang terang dunia di dalam pelukanmu.
Engkau mengayunkannya dengan lengan kelelahan. Engkau menenangkannya dengan nyanyian cinta, sementara bintang-bintang bersinar mengagumi kesetiaan-Mu. Ajarlah kami seperti Engkau untuk mencinta tanpa banyak berkata, untuk bekerja tanpa mencari pujian, untuk setia meski tidak memahami, untuk melayani dalam keheningan yang penuh kasih. Santo Yosef yang taat, bimbinglah langkah kami di jalan kehendak Tuhan. Santo Yosef yang berani, kuatkanlah hati kami dalam cobaan hidup. Santo Yosef yang rendah hati, ajarkan kami seni untuk mengalah demi kasih. Saat ini, teman-temanku, kita utarakan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Bapak Yosef. Mohonlah doanya, supaya Bapak Yosef mau mengantar rangkaian doa kita kepada Yesus Putranya, Tuhan kita. Kita hening dari dalam hatimu. Kalau engkau berdoa sendirian, engkau juga boleh mengucapkannya lewat bibirmu saat ini. Bapak Yosef, saya mohon rahmat ini untuk hidupku. Mintalah, engkau akan mendapat. Carilah, engkau akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu, temanku. Minta, minta, minta. Beriman, beriman, beriman. Percayalah, percayalah, percayalah. Lebih-lebih kalau engkau saat ini mendoakan orang yang kau kasihi, hadirkan wajah mereka dalam doamu. Hadirkan wajah mereka, sebut nama lengkap mereka. Bapak Yosef, saya mau berdoa bagi dia. Sebutkan nama lengkapnya, hadirkan wajahnya dalam doa Anda. Kita lanjutkan doa kita. Bapak Yosef, kami datang kepadamu dengan hati penuh harapan, menitipkan doa-doa kami di bawah naungan mantel-Mu. Lindungilah keluarga kami, bangkitkanlah iman kami, dan bimbinglah kami menuju keabadian, di mana kami kelak akan beristirahat dalam damai di hadirat Putra-Mu yang mulia. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Paus Fransiskus kepada Santo Yosef yang ditulis dalam dokumen Patris Corde. Salam penjaga penebus, suami mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yosef yang terberkati, tunjukkan bagi kami dirimu sebagai seorang ayah, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Dapatkan bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala kejahatan. Amin. Akhirnya kita ketemu lagi di novena hari keempat ini ya. Terima kasih sudah setia. Juga terima kasih Anda sudah setia mengirimkan banyak sekali bahan doa untuk para Romo. Alkisah. Ini kejadian nyata sih, bukan Alkisah. Jadi suatu hari ada Romo kami yang datang untuk berkunjung setelah misa begitu panjang dan melelahkan dari turne perjalanan misi. Tiba-tiba ketika berkunjung ke satu rumah keluarga yang ada anak kecilnya, anak itu berteriak, lari dari depan pintu tamu, romo-romonya masih pada duduk.
berteriak kepada mamanya dalam bahasa Jawa yang agak kasar ya. "Mak, romone wis dipakani orang, Mak." Anda yang nggak ngerti bahasa Jawa itu artinya, "Ma, romonya udah diberi makan belum?" Seperti kambing, seperti anjing itu diberi makan. Karena memang tradisinya setelah misa selalu ada waktu kunjungan di mana romo bisa ngaso, istirahat, dan makan bersama. Tapi kan istilah itu dipakai untuk hewan ya. Saya merasa gini, teman-teman. Kadang-kadang kita yang bekerja dengan begitu keras merasa bahwa kita layak dong dapat sesuatu setelahnya. Kita merasa kadang-kadang kita layak dong mendapatkan penghasilan yang seimbang sesuai dengan apa yang kita usahakan. Dan itu benar, dan itu baik, dan itu penting, dan itu adil. Tapi juga pasti ada rasa kecewa pada saat kita gagal mencapai apa yang kita harapkan. Apalagi kalau memang motivasi pertama kita adalah untuk mendapatkan penghidupan. Betapa sering Romo mendengar guru-guru yang gajinya masih di bawah UMR. Ada loh guru yang Romo jumpai, itu gajinya hanya 300.000 sebulan. Dan dia masih harus naik motor ke sekolah, pulang pergi, mengajar 8-9 jam di sekolah. Wow, dan penghasilannya hanya 300.000 per bulan. Saya nggak habis pikir, apa yang bisa menyebabkan si ibu guru ini tetap tersenyum, tetap bahagia. Ketika saya tanya, jawabannya sederhana. Romo, saya tahu gaji saya sangat kecil. Tapi itu tidak membuat saya banyak mengeluh. Itu membuat saya justru melihat Tuhan memberi saya banyak hal di luar gaji saya. Kesempatan untuk sehat, kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk memberi inspirasi kepada penerus bangsa ini. Dan itu menyentuh hati Romo. Tapi saya harap ya, Anda tidak sampai gajinya di bawah UMR lah ya. Aduh, capek banget kalau gajinya di bawah UMR. Karena standar hidup layak itu kan setidaknya UMR. Dan Romo juga tidak mau menggunakan agama sebagai sarana yang akan menina-bobokkan, yang membuat Anda menerima gaji dengan ikhlas gitu. Nggak gitu juga. Karena Anda berhak hidup layak. Tapi yang mau Romo sampaikan adalah, mari kita melihat ada hal-hal lain di luar duit, ada hal-hal lain di luar uang yang membuat kita hidup bermakna. Hidupnya penuh dengan sukacita. Tentu uang itu perlu dan penting. Tentu uang itu menjadi juga syarat untuk dapat hidup dengan berbahagia. Betul, Romo tidak mengingkari itu. Tapi Romo ingatkan padamu, jangan menjadi orang yang terlalu diserap dengan ketamakan. Jangan menjadi orang yang gampang menghalalkan semua cara. Atas nama hak pribadi ini, hakku, lalu kamu menghalalkan semua cara sampai menganggap sesamamu sebagai instrumen atau alat saja. Jangan sampai ke sana ya, karena kalau itu terjadi, nanti Anda gampang menjadi backstabber. Di lingkungan kerja Anda gampang menjadi orang yang suka menikam orang lain dari belakang, dan suka menjadi penjilat. Aduh, jangan sampai ya. Romo berharap teladan Bapak Yosef yang luar biasa menguatkan kita, juga membantumu untuk menjadi pekerja keras yang tahu nilai. Pekerja keras yang satu berhak mendapatkan upah dan penghasilannya, tapi juga di sisi lain pekerja yang sadar bahwa dalam pekerjaannya dia memuliakan Kristus.
Bukan semata-mata demi rupiah kita bekerja. Kita bekerja juga demi mengaktualisasikan rahmat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itu poinnya. Jadi kalau you bekerja hanya demi uang, kalau you bekerja hanya demi penghasilan, kita belum sampai pada tahap di mana Allah menjadi segalanya dalam hidup kita. Bekerjalah, karena di dalam pekerjaan itu, di dalam ketekunanmu setiap hari mengusahakan kebaikan, engkau bisa memancarkan Kristus yang ada di dalam hatimu. Lalu Romo, kalau saya sudah terlalu tua, saya sudah pensiun, Romo, saya sudah sakit-sakit badannya, saya nggak bisa lagi bekerja seperti teman-teman yang lain. Tidak perlu iri. Karena apa? You have done your best part, gitu. Apa best part? Apa bagian terbaik yang kau lakukan dalam sakitmu, dalam masa tuamu, dalam masa pensiunmu? Adalah dengan menunjukkan kesaksian bahwa saya pribadi yang bersuka cita. Itu pekerjaan yang paling utama. Banyak orang yang pensiun lalu merasa dirinya tidak berharga. Banyak orang yang berhenti bekerja lalu stres. Banyak orang yang karena sakit terpaksa diam dan mengolah tubuhnya dengan lebih baik demi perawatan yang juga lebih baik. Lalu merasa stres karena nilai harga dirinya tergantung pada apa yang dikerjakan. Romo kasih tahu ya, ini Romo juga mengingatkan diriku. Kita bekerja bukan demi kemuliaan sendiri. Kita bekerja bukan hanya demi nama baik sendiri. Kita bekerja supaya kemuliaan Allah diwartakan kepada orang banyak. Dan kalau kamu tidak mampu bekerja dengan kedua tanganmu, dengan pikiranmu, it's okay. Kalau memang kondisi dari Tuhan memaksamu untuk diam, memaksamu untuk mengurangi aktivitas, it's okay. Yang Tuhan tuntut adalah lakukan keseharianmu dalam kesadaran bahwa aku ada dalam hadirat Allah. Ketik, aku selalu ada dalam hadirat Allah. Aku selalu ada dalam hadirat Allah. Kalau kesadaran ini merasuk di dalam batinmu, kamu akan malu kalau malas-malasan. Kamu akan malu pada Allah kalau kamu tidak menggunakan energimu yang berkobar-kobar itu, apalagi kamu masih muda. Kamu akan malu menjadi orang muda yang apa namanya, yang banyak berbaring. Apa istilahnya, generasi rebahan ya kalau nggak salah ya. Generasi rebahan. Kamu malu kalau cuma jadi generasi rebahan, sementara usia produktifmu masih memungkinkan kamu untuk bekerja, kesehatanmu masih prima. Katakan, kamu ketik, aku ingin selalu berada dalam hadirat Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Yosef. Kenapa dia menjadi teladan pekerja keras yang kreatif? Mengapa dia mengusahakan banyak jalan untuk menyelamatkan keluarga kudusnya? Karena dia tahu dia ada dalam hadirat Allah. Hadirat Allah oleh salah seorang filsuf juga dinamakan sebagai élan vital, energi kehidupan. Energi kehidupan yang membara di dalam batin kita, yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, yang mengusahakan dunia menjadi tempat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dari hari ke hari. Maka ketik satu lagi, Tuhan bantu aku menjadikan duniaku lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tuhan bantu aku supaya menjadikan duniaku lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jangan takut untuk bekerja. Jangan takut untuk mengusahakan kebaikan. Apapun profesimu, apapun yang kau kerjakan, mau pensiunan, mau ibu rumah tangga, mau eksekutif muda, mau profesional, mau usahawan, apapun yang kamu lakukan, menjadi yakinlah bahwa engkau tinggal di hadirat Allah. Dan itu akan mendatangkan makna yang luar biasa bagi hidupmu, bagi pekerjaanmu, bagi apapun yang kau buat saat ini. Bahkan dalam kondisi sudah pensiun, kondisi sakit, engkau tetap bisa bekerja dalam tanda petik, menghadirkan hadirat Allah. Romo mau menyapa
Romo mau menyapa Yesita dari Malang yang berdoa untuk kesehatan putrinya Rafina. Semoga engkau diberkati Tuhan. Saya mau berdoa bagi keluarga Mila Kartika dari Amerika Serikat. Saya juga mau berdoa bagi YI dari Surabaya. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar bagi permasalahanmu di pekerjaan dan rumah tangga. Lihat, ada begitu banyak orang yang membutuhkan doa kita. Saya juga berdoa bagi Saudara Geri Hartono. Semoga pekerjaan barumu dilancarkan dan diberi kekuatan. Kita berdoa juga bagi Saudara Betran dari Cirebon. Semoga rahmat pengampunan, pertolongan dalam kesulitan finansial, rahmat kesembuhan bagi mama yang kau minta, dikabulkan. Ingat, kenapa Romo senang mendoakan intensi-intensi ini yang sudah Anda kirimkan lewat link atau ada QR di sini, Anda bisa foto nanti QR-nya. Karena saya yakin, sementara kita berdoa, ada ruang di hati kita yang mendorong kita untuk bekerja, melayani, mewujudkan apa yang kita doakan. Maka novena ini saya harap, terutama apalagi ini novena kepada Santo Yosef yang terkenal sebagai pekerja tangguh, membuat Anda tidak hanya berlutut dalam doa, tapi setelah Anda bangkit dari posisi berlutut dalam doa, Anda mengusahakan dengan kedua tangan, dengan kekuatan pikiran Anda, dengan komunikasi yang baik, Anda lakukan apa yang Anda bisa untuk mewujudkan keinginan Anda itu. Dengan segala kerendahan hati, minta rahmat Tuhan dengan sekuat tenaga, mengusahakan supaya rahmat itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Akhir kata, saya Romo Koko memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti biasa tulis saya, Tuhan sayang padamu, Tuhan sayang padamu, Tuhan sayang padamu. Bagikan link ini kepada banyak jiwa supaya mereka juga ikut novena. Jangan khawatir, ada beberapa pertanyaan tadi tentang apakah boleh mengikuti siaran tunda. Boleh banget, yang penting diusahakan jamnya sama. Lalu Anda mengikuti sesuai hari pertama, kedua, sampai hari ke-9. Dan novena ini bisa didoakan kapan saja. Saya Romo Koko, ciao, sampai nanti. Sampai besok jam 8 malam, bye.